Ya, 5 hari sepekan sekolah. Sebenarnya jangan khawatir karena ternyata tidak 8 jam ada itu. di sekolah untuk belajar gitu ya, kegiatan belajar mengajar di kelas gitu ya. Iya, tapi ini pekerjaan baru juga sih sebenarnya buat guru-guru. Anda harus ada 8 jam di sekolah. Iya, nah ngomong-ngomong soal itu tadi, kembali lagi 8 jam, berarti sekarang yang harus dikebut, yang harus segera direalisasikan adalah bagaimana guru-guru ini akhirnya bisa lebih kreatif untuk menciptakan gaya mengajar yang baru seperti itu. Karena ini mau tidak mau juga pasti akan segera terlaksana di tahun ajaran baru ini kan Pak Doni. Seperti apa kesiapan guru kalau dilihat sekarang ini? Jadi guru-guru di Indonesia ini hampir sebagian besar itu tidak pernah memperoleh pelatihan-pelatihan pengembangan setelah mereka masuk di dalam profesi guru. Dan ini menjadi lebih baik ketika ada K13. Jadi saya melihat kurikulum 2013 meskipun pelatihannya dipaksakan, itu ternyata punya dampak juga. Mau tidak mau nempel lah ya. Mau nggak mau guru itu kan ada kesempatan berlatih. Masa bayangkan hampir guru mau pensiun selama itu nggak pernah ada pelatihan. Jadi momen ini yang harus disambut sebagai suatu langkah baru untuk bagaimana memperbaiki proses belajar mengajar, karena persoalan pendidikan kita itu sebenarnya ada di kelas. Sehingga dalam penguatan pendidikan karakter pun kami juga melatih guru-guru itu, dan pemerintah punya kebijakan kan untuk memperkuat KKG MGMP. Jadi kelompok guru mata pelajaran dan katakanlah yang untuk guru-guru SD yang tematik integratif itu mereka berkumpul lalu saling berbagi pengalaman, dan itu saya rasa salah satu cara pengembangan profesi guru yang lebih otentik ya, original, karena guru kan berkumpul dengan sesama guru, dari situ bisa. Jadi memang, tapi kalau memang pelatihan itu harus dari pemerintah semua, tentu tidak mungkin. Tidak mungkin terjangkau, selain tidak ada biaya, dan juga seharusnya guru-guru yang sudah dapat sertifikasi, dia itu mengalokasikan uang sertifikasi itu untuk pengembangan profesinya. Masalahnya kan nggak dipakai untuk itu uang sertifikasi. Ini menarik Pak Doni karena sebelum di segmen sebelumnya Anda mengatakan bahwa partisipasi masyarakat itu dibutuhkan karena sekali lagi soal dana pemerintah yang minim. Kemudian soal pengembangan guru juga, kalian guru itu sangat minim. Maka kemudian butuh juga dari gurunya sendiri untuk berusaha. Sejauh mana kemudian pemerintah daerah, kalau sebuah pendidikan di satu daerah itu maju, nama Pemdanya juga kan pasti yang akan terkenal baik untuk membina pendidikan setempat. Peran dari Pemda sendiri seharusnya ada kan? Ya, seharusnya pemerintah daerah itu punya peranan lebih besar, karena dalam era otonomi daerah sebenarnya kewenangan pendidikan hampir semuanya ada di daerah. Bahkan dari 20% anggaran pendidikan itu 50% ditransfer ke daerah. Jadi sebenarnya kunci untuk pengembangan pendidikan itu ada di daerah. Yang jadi masalah ternyata ketika uang dari anggaran dari pemerintah pusat itu ditransfer ke daerah, ini kan masuk di dana alokasi umum, dan itu yang alokasi khusus tentu saja untuk pembangunan-pembangunan. Nah, dana ini masuk di keuangan daerah itu kayak ada uang masuk begitu saja, dan itu bisa dipakai untuk kegiatan yang lain dulu. Sebenarnya untuk pendidikan. Padahal untuk pendidikan gitu, sehingga kita masih ada masalah dengan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana. Bahkan NPD Neraca Pendidikan Daerah tahun 2015 misalkan di Nusa Tenggara Timur itu kontribusi pemerintah daerah per siswa per tahun itu cuma Rp35.000. Anda bisa bayangkan bagaimana komitmen pemerintah daerah terhadap pendidikan kalau hanya memberikan kontribusi Rp35.000 per siswa per tahun. Tentu kita juga melihat ada daerah-daerah yang PAD-nya rendah. Di Jakarta ini termasuk tinggi karena pemerintahnya bisa memberikan sampai 7 juta biaya per siswa per tahun, sehingga di Jakarta akan lebih bagus gitu, sekolah-sekolah tidak ada pungutan dan lain-lain. Tapi di tempat lain bagaimana untuk mencukupi, kadang-kadang untuk beli kapur, beli itu saja tidak ada. Bagaimana mau menuntut gurunya bisa lebih kreatif lagi dalam mendidik nantinya? Bagaimana menuntut lebih kreatif kalau seandainya hal yang sangat basic yang dibutuhkan untuk proses pembelajaran tidak terpenuhi. Dan bagaimana kemudian menuntut guru untuk mengajar dengan lebih baik 8 jam ini? Karena kuncinya memang di pemerintah daerah menurut saya, sejauh mana mereka punya komitmen gitu. Ada pemerintah daerah yang komitmennya tinggi tetapi tidak efektif. Puncak Jaya Wijaya itu per siswa per tahun waktu itu kami menghitungnya itu 35 juta. Per siswa per tahun. Efektif. Ya, tidak ada hasilnya. Sekolahnya seperti itu, kualitas pendidikannya seperti itu. Lalu bahkan pertanyaan kita, uangnya kemana? Muridnya pun juga tidak sebanyak itu juga untuk memenuhi ruang kelas. Itu yang jadi masalah. Terakhir Pak Doni, apa kemudian sekarang kita bisa katakan bahwa sekolah negeri kita belum siap untuk hal ini, tapi justru mungkin swasta yang lebih siap, atau seperti apa kemudian kesiapannya agar kemudian 5 hari dalam sepekan ini memang bisa berhasil dilakukan?
Menurut saya di beberapa sekolah, terutama swasta, mereka udah cukup siap, terutama di kota-kota besar. Tetapi yang di daerah belum tentu, ya karena sekolah swasta di daerah itu banyak yang dikelola oleh lembaga-lembaga agama. Jadi itu perlu dipertimbangkan. Lalu yang kedua, sekolah-sekolah negeri sebenarnya dia tidak masalah karena mereka perlu mengikuti kebijakan pemerintah dan perlu menanggapinya karena beberapa sekolah yang kami latih itu memang sudah melaksanakan katakanlah 5 hari. Jadi sebenarnya tidak ada masalah. Maka best practice atau praktik-praktik baik tentang sekolah 5 hari, lalu bagaimana kegiatan gurunya dan lain-lain itu bisa disosialisasikan lah, di-share. Tapi tentu saja pemerintah masih perlu membuat petunjuk teknis untuk kebijakan 5 hari ini. Dan kalau ini terkait dengan sertifikasi guru, mungkin perlu diperhatikan tatanan regulasi. Karena Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005, Pasal 35 mengatakan tatap muka guru itu 24 jam. Kalau dalam PP diatur tentang konversi itu, apakah ini tidak bertentangan dengan undang-undangnya? Gitu loh. Maka ini perlu dipertimbangkan. Artinya Biro Hukum dari Kementerian harus ngecek sungguh-sungguh gitu. Tetapi kita perlu melihat bahwa kebijakan ini punya niat baik untuk mensejahterakan. Ada niat baik. Itu. Dan yang terakhir mungkin juga harus seragam juga supaya pendidikan kita juga tidak berbeda satu sama lain seperti itu ya. Itu yang terjadi selama ini. Baik. Terima kasih Pak Doni. Jadi ada beberapa hal. Yang pertama pasti kemudian ibu-ibu di rumah anaknya tidak sekolah 8 jam, tapi guru-guru yang bekerja 8 jam, tapi butuh infrastruktur yang baik sekali untuk kemudian bisa menunjang ini bisa dilakukan. Dan demikian Lansok untuk hari ini. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran Anda kepada kami lewat email di news@berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan Instagram. Atas nama teman-teman yang bertugas, saya Carlos Michael. Dan juga saya Cakri Miller mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih. Sampai jumpa.